Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita pemirsa bersama dengan bapak-bapak yang sudah seru sekali membahas mengenai bagaimana jalannya makan bergizi gratis ini. Pak Rian, tadi kan juga sudah disampaikan ya beberapa poin evaluasi dan juga kita ingin menyoroti soal anggaran juga. Nih Pak Rian, 71 triliun dianggarkan sampai akhir tahun 2025 untuk bisa melangsungkan makan bergizi gratis. Bagaimana kemudian publik melihat mengenai kebijakan dan apa yang menjadi prioritas Presiden ini? Begini, pertama-tama kebijakan untuk makan bergizi gratis ini bagus. Artinya as a policy kita support. Nah sekarang jadi masalah gimana berhasilnya. Jangan sampai iri rendah gitu loh. Kalau iri rendah nanti itu akhirnya heboh di sini, gak dapat nanti. Nah untuk itulah yang namanya kebijakan publik itu harus kombinasi dua hal. Mau dan ilmu. Jadi kalau boleh sekarang itu kita berikan kontribusi dari yang lebih hulu lagi. Apa ilmunya untuk ke sini. Jadi begini. Di dalam ilmu kebijakan publik, ada kebijakan itu mudah disetujui, tapi ada itu ini setujui mudah, nggak mudah. Ini dilaksanakan mudah, nggak mudah. Nah, kebijakan ini adalah yang mudah disetujui, tapi pelaksanaannya nggak mudah. Untuk itu dia masuk zona ketiga, zona inspirasi. Kalau kita yang gunakan tadi itu pendekatan zona administrasi, ada anggaran jujur, bukan. Zona inspirasi kita harus menemukan cara di antara kesulitan-kesulitan ini kita keluar. Jadi kita tidak boleh punya pilihan tirani atau. Kalau nggak ini atau itu enggak. Kita harus dan. Untuk itulah ini sumbangan pemikiran mudah-mudahan bermanfaat saja ya. Jadi pertama kita harus punya yang namanya itu kebijakan asimetrik yang dieksekusi oleh Badan Gizi. Jadi Badan Gizi nggak cuma eksekusi duit aja, tapi dia mengembangkan kebijakan supaya rapi. Tadi beliau supaya rapi ke bawahnya. Jadi gini, pertama ada kawasan-kawasan yang itu memang dia itu digunakan APBN. Itu memang nggak mampu dia. Mungkin kawasan stunting atau secara finansial nggak mampu tuh. Tapi ada kawasan-kawasan itu yang bisa kolaborasi. Misalnya kawasan di kawasan Jawa, Sumatera, Bali bisa kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah, kolaborasi. Yang ketiga pola mandiri, contoh seperti sekolah-sekolah yang kaya itu boleh mandiri. Nah jadi yang jadi problem sekarang adalah, mohon maaf loh ya, di lembaga Badan Gizi yang tidak mengeksekusi dengan cara yang cantik. Pendekatannya pendekatan mau, nggak pakai ilmu. Kalau pakai ilmu dibagi tiga tadi. Jadi kebijakan itu nggak bisa mau tok. Kalau presiden punya mau, boleh. Nah eksekutornya itu punya ilmu. Untuk itulah dalam yang kita ajar di public policy ya, kebijakan publik itu 20% itu rumusannya. 20% pengendaliannya, tapi 60% dieksekusinya. Nah kita nggak rapi ini. Jadi saran kami loh ya di akademisi, ayo Kepala Badan Gizi dan timnya ini mikir, bantu Pak Prabowo, jangan mikir duitnya aja, caranya enggak, itu bisa, tapi dari hulu bagaimana? Kalau hulunya benar, maka hilirnya akan ikut. Tapi begini Pak Rian, kalau bicara soal hulu, perencanaan yang baik, anggaran itu kan termasuk salah satu sektor yang penting untuk dibahas. Tetapi anggaran kecil itu pun cukup. Saya bayang, ini hitung-hitungan kasar loh ya. Dengan 3 pola tadi, anggaran itu pun untuk setahun ini lebih dari cukup. Lebih dari cukup, hitungan saya loh, orang akademisi ya. Anggarannya cukup, tapi untuk memenuhi anggarannya itu karena informasi ada akan pengalihan anggaran infrastruktur yang kan akan itu dipakai. Dari bulan ke bulan langsung blok 71 kan. Itu kan dicicil dari yang bisa itu. Bahkan kalau hitungan saya itu more than enough. Dengan cara tadi, jadi untuk menyelesaikan suatu kebijakan, itu perlu manajemen kebijakan. Bukan pun diadministrasikan. Nah di manajemen itu yang Mbak bilang tadi harus direncanakan, diorganisasikan, dipimpin, dikendalikan. Dan disinilah yang namanya pola tadi dilihat. Indonesia itu luas dan beragam. Gunakan pendekatan berbagai-bagai. Misalnya kalau yang itu mampu, ya sudah. Mau kerjasama, loh kita punya Pancasila gotong royong, kenapa tidak? Tapi publik akan menaruh perhatian hanya pada end of product, artinya pada makan bergizi gratis yang bisa dimiliki, atau juga termasuk penyediaan anggarannya juga? Gini, publik nggak peduli itu. Masa hanya peduli bagaimana proses berjalan dengan baik dan tidak membebani anggaran publik. Karena begitu anggaran publik naik, pajak naik ikutlah. Seperti kita tahu 12% nggak jalan kan, jalan sama sih Banyuwangi. Sekarang 12% kok itu ke sana, itu publik merasakan itu.
Dan hal penting lagi, kita harus belajar dari masa lalu. Oke. Mohon izin saya berikan masukan ya. Dikatakan kita belum pernah ada yang program seperti Indonesia kan 20 tahun yang lalu. Program ini dilaksanakan di salah satu kabupaten paling miskin di Indonesia. Di Bali, berhasil. Saya di sana waktu itu. Oke. Jadi artinya apa? Nah ini kita nanti kasih masukan ya. Itu Pak Kepala Bergizi belajar di Bali 2005 itu, Jemberana itu berhasil. Dan dia tanpa budget yang gede. Artinya apa? Kita nggak usah benchmark kemana-mana. Kita punya yang namanya local wisdom. Sudahlah antar anak bangsa kita belajar deh gitu. Nggak usah saling menyalahkan. Bagaimana kita sama-sama semangat gitu. Tapi jangan lupa, kebijakan itu selain ada ilmu, harus harus ada ilmu. Dan solusinya di manajemen nih, nggak bisa cuma dieksekusi aja. Oke, baik Mas Hariko, manajemen menjadi penting ketika kemudian ingin menyukseskan makan bergizi gratis. Publik tidak mau tahu dan tidak ingin dibebankan lagi, termasuk mengenai pengadaan anggaran yang ini kan sudah coba diambil dari kementerian-kementerian, ada pengalihan katanya infrastruktur. Nah ini juga sudah diperhitungkan dengan baik kalau kita bicara soal manajerial nih? Iya, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto tidak ingin membebani masyarakat terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa nama programnya makan bergizi gratis. Jadi tidak ada pungutan apapun terhadap orang tua, kemudian juga terhadap siswa. Kemudian Presiden kita Bapak Prabowo Subianto juga sudah jujur mengakui di hari pertama beliau dilantik, beliau mengatakan bahwasanya budaya korupsi, pungli, pungutan liar di kita itu masih tinggi. Oleh karena itu pesan dari Presiden Prabowo adalah mari kita benahi diri, mari kita perbaiki diri sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Jadi bahasanya gitu, kita bersihkan diri kita sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Nah kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rian maupun Pak Saleh tadi. Artinya manajemen itu memang sangat dibutuhkan gitu. Nah program makan bergizi gratis ini kalau kita umpamakan di handphone itu ya seperti aplikasi gitu. Dia akan terus disempurnakan. Nah dalam proses penyempurnaan ini kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap kritik, saran dari akademisi, dari netizen. Dan sejauh ini kami tidak melihat hater terhadap program ini. Semuanya lover gitu loh. Kita sudah satu frekuensi bahwa kita betul-betul program ini dibutuhkan gitu untuk mengurangi pengeluaran orang tua, kemudian agar UMKM tumbuh, anak-anak gizinya terpenuhi, semuanya sudah satu frekuensi. Namun sekali lagi, untuk tahun 2025 ini memang perencanaannya adalah untuk 15 juta sampai 17,5 juta orang. Dan sejak awal pun sudah disampaikan, dan tidak ada juga negara yang begitu program ini langsung berjalan, kemudian langsung semua penerima manfaat itu dapat. Nah, kemarin Presiden Prabowo itu ingin percepatan. Nah salah satunya tadi sudah disampaikan sama Bang Saleh. Selama 2 bulan Presiden Prabowo ini menjabat, sudah ada penghematan anggaran 3,6 triliun. Dulu ke luar negeri itu studi banding bisa 20-30. Sekarang maksimal 3 orang, itu pun harus seizin Presiden. Jadi Presiden Prabowo mengatakan, gimana caranya di tahun 2025 ini kita berhemat, kita harus berhemat, kemudian pendapatan negara, korupsi harus serius diberantas, judi online, narkoba, penyelundupan, segala program. Sehingga uang negara ini banyak di tahun 2025, sehingga di tahun 2026 nanti makin banyak lagi penerima manfaat. Termasuk menghemat mengenai infrastruktur, Mas Hariko, itu yang disampaikan oleh Pak Presiden untuk bisa mensukseskan infrastruktur ini? Sudah dijelaskan sama Presiden kemarin, sudah ada evaluasi tersendiri. Intinya kita semua sudah memahami bahwa program ini investasi, long term investation istilahnya kan begitu ya. Jadi Presiden sangat menyadari setiap $1 yang kita keluarkan untuk gizi anak-anak Indonesia itu kembalinya bisa berkali-kali lipat. Nah itu yang kan disampaikan oleh Presiden. Dan Presiden Prabowo itu sangat meyakini mestinya Presiden kan bilang tuh, mestinya di 2024 ini kita itu posisinya sudah negara maju. Kalau sebelumnya tidak ada korupsi yang merajalela, tidak ada pungutan liar, tidak ada
proyek-proyek fiktif dan segala macam. Nah itu yang mau disampaikan oleh Presiden Prabowo. Nah kaitannya sama dengan program ini akan sangat menyakitkan sekali, akan sangat menyedihkan sekali. Makanya Pak Prabowo sampaikan, tolong jangan ada kepikiran pun nggak boleh untuk main-main dengan anggaran yang 71 triliun. Karena kalau sampai ini misalnya dikorupsi, pemeriksaan kesehatan gratis juga ada bermain-main dengan itu pasti anggaran. akan menghambat pencapaian target. Bukan hanya itu terdengar sampai anak PAUD, sampai anak TK dan mereka tentu sangat kecewa sekali gitu loh. Nah itu yang sangat diwanti-wanti oleh Presiden. Memang program ini karena ini langsung kepada masyarakat merasakan langsung. Nah kalau yang disampaikan oleh Prof. Dadan itu, jadi Presiden mendengarkan di media sosial itu kan, kalau kita lihat kan konten media sosial itu kan ada yang penontonnya sampai 17 juta itu. Terima kasih Pak Presiden Prabowo makan bergizi gratis. Tetapi ada juga yang menyampaikan, Pak, kok teman-teman kami memposting sudah dapat makan bergizi gratis sementara di sekolah kami belum. Nah itu yang dirasakan oleh Presiden sehingga dikumpulkan kemarin gimana caranya kita melakukan lebih banyak lagi penerima manfaat. Karena sudah diwanti-wanti betul oleh Pak Presiden Prabowo harus berhati-hati dengan anggaran untuk makan bergizi gratis. Artinya juga bukan hanya makan bergizi gratis, semuanya. Untuk semuanya. Semua program prioritas. Ini kan harus bisa tercapai 71 triliun untuk akhir tahun 2025. 71 triliun sudah tercapai karena memang sudah dianggarkan. Tercapai. Berarti anggaran itu sudah aman, dipastikan ada ya Mas Hariko ya. Tidak akan kita akan menemui lagi ternyata di tengah ada kemudian kita mendengar anggaran ini tidak cukup karena alasan begini begitu. Kan ada evaluasi selama 10 hari ini, ada di beberapa titik dapur itu terlambat 10 menit pengantaran, ada yang 5 menit. Itu memang tidak boleh langsung diambil keputusan kita harus membeli mobil baru untuk mengantarkan distribusi, tapi kan seperti perumpamaan aplikasi tadi, coba dicoba lagi. Di mananya nih kok kita bisa terlambat 10 menit, diatur lagi. Lama-lama kan bisa disempurnakan dan terbukti akhirnya ada dapur itu yang bisa on time. Tapi kalau kita berpikirannya proyek-proyek gimana untuk uang 71 triliun ini bisa keluar, ya kita akan beli mobil baru. Kan begitu. Bang Salah, ini sudah dipastikan ada 71 triliunnya untuk bisa mencapai target 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat. Dan itu tadi menurut kebijakan publik, jangan sampai ini kemudian membebani masyarakat. Penghematan untuk melakukan percepatan, tapi jangan sampai penghematan ini dampaknya justru menjadi beban bagi masyarakat gitu, bagi publik, Bang Salah. Jadi ini kan ini program-program unggulannya Pak Prabowo. Sekali lagi saya tekankan itu. Karena itu di dalam postur APBN kita ini pasti menjadi prioritas. Jadi kan sumber APBN kita itu kan ada pajak, ya kan. Yang pertama ini kan dapat dari pajak, ada PNBP, kemudian ada utang luar negeri misalnya seperti itu. Dari sumber penghasilan utama kita yang dari pajak itu ini pasti menjadi skala prioritas. Sudah dituliskan 71 triliun. Artinya 71 ini pasti sudah ada di sana. Kenapa 71 enggak 75, tidak 80, tidak, itu udah ada hitungannya. Gitu loh. Jadi pemerintah sudah melakukan perhitungan-perhitungan itu. Nah, apakah nanti ada penyesuaian ke depan seperti apa begitu? Itu kan ada perhitungan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Yang saya katakan tadi bahwa sekarang pemerintah sedang melakukan penyesuaian anggaran-anggaran yang ada di pemerintahan. Jadi skala prioritas mana? Maka tadi kalau dikatakan itu kan ada PSN, program strategis nasional. Ini sedang dievaluasi oleh pemerintah. Jangan-jangan arahnya juga untuk bagaimana supaya seluruh program-program yang ada ini memang bisa bersinergi dengan baik. Karena saya dengar kan sekarang coba lihat program unggulannya Presiden selain MBG ini kan ada swasembada pangan. Swasembada pangan itu nggak murah. Sebab apa? Irigasi harus diperbaiki, pupuk subsidinya juga harus jelas sampai masuk ke masyarakat, nggak boleh lagi ada pemotongan sana sini dan seterusnya. Jadi ini adalah bagian yang memang betul-betul adalah program utamanya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu pasti akan ingin mengatakan bahwa saya berhasil melalui program ini dulu. Ya kan? Karena ini nggak mudah loh. Kan ini seluruh siswa ini kan mau diberikan makan. Itu kan menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini sayang pada seluruh rakyat Indonesia, pada seluruh siswa-siswa yang ada di Indonesia. Kan itu maknanya itu loh. Jadi karena itu ini penting. Tapi saya sebetulnya ada pesan khusus juga untuk pemerintah dalam hal ini. Ini kan kita selalu melihat ini APBN konteksnya. Tadi saya setuju dengan Pak Rian tadi. Bagaimana dengan mereka yang punya duit lebih? Di Indonesia ini banyak loh orang yang punya duit lebih. Karena mereka hidup di Indonesia, ada alam Indonesia, ada kebun, ada tambang, ada air laut dan seterusnya. Yang memang mereka punya uang lebih gitu. Maksud saya kenapa ini yang tidak dijadikan semacam skema pilihan juga untuk bagaimana caranya supaya mereka ikut
berpartisipasi dalam menyukseskan Nah, ini. itu juga yang menjadi Bukan pertanyaan soal kita. apakah itu sah atau nggak sah, tetapi bagaimana partisipasi. Apakah mereka sayang juga dengan rakyat Indonesia Mengajak semakin banyak pihak terlibat. Iya, apakah mereka sayang juga dengan rakyat Indonesia seperti Pak Prabowo yang sayang dengan para siswa-siswi ini? Oke. Kan begitu. Apakah mereka memikirkan juga masa depan Indonesia yang nanti nilai kompetitifnya itu akan semakin tinggi di masa depan? Kan begitu. Ini kan Indonesia ini tantangannya kan lebih besar Oke. nih Oke. di masa depan. Itu yang mesti saya titip pesan supaya pemerintah juga memikirkan itu, melihat itu juga begitu. Supaya semua mempersiapkan ikut skema itu juga. berpartisipasi. Mekanismenya ada kok, CSR Oke. lah, apalah gitu kan bisa Harus dilakukan. bisa sebenarnya. diatur. Harus. Karena kemudian mengawal jalannya makan bergizi gratis ini yang kemudian menjadi mungkin kekhawatiran masyarakat, jangan sampai penyesuaian ke depan ini justru akan membebani masyarakat dengan adanya makan bergizi Saya kira gratis. tidak. Oke, Saya tapi kira dijawabnya tidak. nanti Saya lebih jamin lengkapnya ya. tidak. Bang Ya. Saleh, Pak Rian, Mas Ya. Eriko. Sesaat lagi pemirsa tentu kami masih akan hadir untuk Anda.